Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa Siti Maryam mengandung tanpa sentuhan seorang laki-laki. Dan kini kandungannya semakin besar. Dan ia akan melahirkan. Bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah Nabi Isa. Bagaimana proses kelahirannya? Mari kita lihat dalam Al-Quran surat Maryam mulai ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahamalathu fangtabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Setelah malaikat Jibril menerangkan maksud kedatangannya itu kepada Siti Maryam, maka Siti Maryam menjawab, "Aku berserah diri kepada ketetapan Allah." Lalu Jibril meniupkan roh Nabi Isa ke dalam lengan baju Maryam sehingga mengakibatkan beliau mengandung. Lalu beliau mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke suatu tempat yang jauh untuk menghindari tuduhan dan cemoohan dari Bani Israel. Kemudian ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyya. Yang artinya, maka rasa sakit akan melahirkan memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Seraya berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Ketika beliau merasa sakit karena akan melahirkan anaknya, maka beliau terpaksa bersandar pada pangkal pohon kurma untuk memudahkan proses kelahiran. Dan dengan penuh kesedihan dan kepedihan, beliau berkata, "Aduhai, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Beliau, Siti Maryam, mengharapkan seandainya beliau ini mati saja sebelum kejadian ini. Karena merasa beratnya penderitaan akibat melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah, yang berakibat timbulnya tuduhan dan cemoohan dari kaumnya yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Atau beliau mengharapkan menjadi sesuatu benda yang tidak berarti dalam pandangan manusia lagi dilupakan. Kemudian ayat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Yang artinya, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Maka datanglah Jibril dan berseru dari suatu tempat yang rendah, suatu tempat di bawah Siti Maryam. Bagaimana Jibril berseru? "Wahai Maryam, janganlah kamu bersedih hati. Bersenanglah, karena sesungguhnya Tuhanmu telah mengalirkan sebuah anak sungai di bawahmu sebagai rizki untukmu." Ini merupakan suatu rahmat bagi Maryam, karena di tempat itu pada mulanya kering, tidak ada air yang mengalir. Kemudian ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Yang artinya,
dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, maka pohon itu akan menggugurkan buahnya yang masak kepadamu. Maka datanglah Jibril dan berseru. Dan ia mengatakan, condongkanlah pohon kurma itu kepadamu. Dan goyangkanlah pohon kurma itu. Dan nanti pohon itu akan menjatuhkan beberapa buah kurma yang telah masak kepadamu. Dan ini adalah rahmat untuk Maryam. Bukti kasih sayang Allah kepada Maryam karena pada mulanya pohon kurma itu telah kering. Dan dengan kehendak Allah menjadi hijau dan subur kembali serta berbuah sebagai rizki untuk Maryam. Kemudian ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma taroyinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya, yang artinya maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah kamu wahai Maryam karena mendapat rizki itu, dan hilangkanlah kesedihan dari hatimu karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk membersihkanmu dari segala tuduhan yang tidak pantas, sehingga kamu tetap dianggap sebagai wanita yang suci dan tidak pernah ternoda. Dan jika kamu melihat seorang manusia yang bertanya tentang persoalanmu, persoalan anakmu, persoalan melahirkan anakmu, maka isyaratkanlah kepada mereka. Isyaratkanlah kepada orang itu. Sesungguhnya aku telah bernadar atas diriku untuk berpuasa semata-mata untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Dan aku tidak akan berbicara langsung dengan seorang manusia pun pada hari ini. Karena ucapanku itu mungkin akan ditolak dan mungkin tidak akan dipercayai. Akan tetapi akan kusuruh bayi yang baru dilahirkan ini untuk berbicara atas namaku dan menerangkan kejadian yang sebenarnya. Demikianlah. Dan proses selanjutnya, kisah selanjutnya. Apakah benar bayi itulah yang menjawab segala tuduhan dan cemoohan masyarakat pada saat itu? Dan bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti pada episode yang akan datang. Dan episode ini bisa disimpulkan. Yang pertama, Siti Maryam menuju suatu tempat yang jauh untuk melahirkan anaknya agar ia dapat menghindari cemoohan orang banyak. Yang kedua, beliau melahirkan anaknya di bawah sebatang pohon kurma yang mendadak berbuah dan memberikannya buah yang telah masak sebagai rezeki pemberian Allah. Yang ketiga, pada mulanya Maryam merasa bersedih hati menerima penderitaan, menerima kepedihan yang berat ini. Berat memang, pedih memang, tetapi kemudian ia dihibur oleh Jibril untuk menghilangkan segala kesedihan hatinya. Dan yang keempat, Jibril memberi petunjuk kepada Maryam bahwa jika ada seseorang yang bertanya kepadanya, supaya beliau berdiam saja, berdiam diri, karena bayi yang baru dilahirkan itu akan menjelaskan, akan berbicara langsung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat diambil pelajaran, diambil hikmah dari kisah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.